Fenomena di mana seperti yang ditayangkan sebelumnya, di mana seekor macan tutul mengejar seekor rusa disebut pemangsaan. Apa itu pemangsaan? Pemangsaan adalah fenomena ketika suatu spesies pemangsa mengkonsumsi spesies lain atau mangsa yang masih hidup. Beberapa contoh pemangsaan adalah dikonsumsinya tikus oleh elang, ulat tomat memakan daun tomat, dan cacing memperoleh makanan dari mamalia yang ditinggalinya. Interaksi predator mangsa merupakan salah satu faktor penting dalam populasi di suatu komunitas. Salah satu sifat yang menarik dalam relasi ini yaitu kedua spesies ini akan saling beradaptasi dalam jangka waktu yang panjang. Predator akan beradaptasi dalam hal mendeteksi dan menangkap mangsa, sementara mangsa beradaptasi untuk melepaskan diri dari deteksi dan penangkapan. Gambar ini menunjukkan model predator prey atau model Lotka-Volterra yang menggambarkan interaksi antara dua populasi, pemangsa atau predator dan mangsa atau prey. Dalam model ini, populasi mangsa bertambah melalui kelahiran dan berkurang melalui kematian akibat dimangsa. Populasi pemangsa bertambah dengan kelahiran, berkaitan dengan keberhasilan predasi dan berkurang dengan kematian alami. Model predator mangsa disebut juga dengan model Lotka-Volterra. Model ini diajukan secara terpisah oleh ahli matematikawan Italia Vito Volterra dan ahli biologi Amerika Alfred Lotka pada sekitar tahun 1920. Misalkan predator adalah elang dan mangsa adalah tikus. Asumsi yang paling sederhana yaitu misalkan elang hanya memakan tikus, bukan binatang lain, dan tidak ada binatang lain yang memakan tikus. Jika sumber makanan elang hanya tikus dan banyaknya tikus berkurang secara drastis, maka kekurangan sumber makanan akan mengakibatkan berkurangnya populasi elang. Pengurangan populasi elang ini akan mengakibatkan peningkatan populasi tikus. Misalkan X sama dengan jumlah mangsa, Y sama dengan jumlah predator, A sama dengan laju pertumbuhan mangsa, B sama dengan laju interaksi predator mangsa terhadap kematian mangsa, C sama dengan laju kematian predator, D sama dengan laju interaksi predator mangsa terhadap pertumbuhan predator, maka laju pertumbuhan mangsa adalah dx per dt sama dengan ax dikurang bxy, dan laju pertumbuhan predator adalah dy per dt sama dengan negatif cy ditambah dxy. Contoh model nonlinear sederhana berdasarkan dinamika fluida atmosfer adalah persamaan Lorentz. Nah, persamaan Lorentz ini dibuat oleh seorang ahli meteorologi Amerika yaitu Edward Lorenz, di mana terdapat dx per dt, dy per dt, dan dz per dt. Persamaan Lorentz ini dikembangkan untuk mengukur intensitas gerakan fluida atmosfer X dengan variasi suhu Y dan suhu Z masing-masing dalam arah horizontal dan vertikal, di mana horizontal di sini yaitu permukaan bumi dan vertikal itu permukaan bumi ke atmosfer atas. Persamaan Lorentz terkenal karena memiliki solusi kacau untuk nilai parameter dan kondisi awal tertentu. Maksudnya, solusinya itu cukup sensitif pada kondisi awal yang nantinya akan menyebabkan perbedaan besar di solusi masa depannya. Selanjutnya itu hubungan model Lorentz dengan model predator mangsa. Pada model predator mangsa, kita sudah tahu bahwa laju pertumbuhan si predator dan mangsa itu akan saling mempengaruhi satu sama lainnya. Pada model Lorentz yang memprediksi terjadinya kekacauan, ini dimaksudkan bahwa laju pertumbuhan predator dan mangsa juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti suhu dan atmosfer. Berikutnya adalah solusi model numerik predator mangsa. Untuk mempelajari model perilaku predator mangsa itu, kita dapat menggunakan metode numerik untuk menyelesaikan SPDB nonlinear yang ada. Dua metode numerik yang umum digunakan yaitu metode Runge-Kutta orde 4 dan metode Euler. Untuk metode Euler, bentuk umumnya yaitu TK plus 1 sama dengan TK plus H. YK plus 1 sama dengan YK ditambah F buka kurung TK, YK, tutup kurung H. Untuk K-nya itu dari 0 sampai dengan M kurang 1. Metode Runge-Kutta orde 4 bentuk umumnya bisa dilihat pada layar. Nah, metode ini didasarkan pada 4 tahap untuk mencari nilai F1, F2, F3, dan F4-nya. Baiklah, selanjutnya untuk soal nomor 1 yaitu gunakan nilai parameter berikut untuk simulasi mangsa predator dengan nilai ABC yang sudah diberikan pada layar. Gunakan kondisi awal X sama dengan 2 dan Y sama dengan 1 dan integrasikan T dari 0 hingga 40 dan gunakan ukuran langkah 0,0625. Pertama akan digunakan metode Runge-Kutta orde 4 untuk menyelesaikan persamaan tersebut dengan function Runge-Kutta berikut dengan masukkan dy dt, T-span, Y0, H, dan Farargin. Berikut merupakan sambungan untuk function Runge-Kutta orde 4. Untuk langkah kedua yaitu kita menggunakan function metode Euler dengan masukannya dy dt, T-span, Y0, H, dan juga Farargin.
Berikut merupakan sambungan untuk MATLAB pada function metode Euler. Selanjutnya yaitu kita menggunakan function predator prey dengan masukannya T, Y, A, B, C, D dengan ABCD yang sudah dijelaskan sebelumnya pada soal dan YP merupakan rumus untuk predator prey. Berikut command window-nya, masukkan H, T-span, Y0 dan juga ABCD yang sudah diberikan pada soal. Berikut merupakan hasil plot untuk metode Euler. Yang pertama yaitu plot deret waktu, yang mana yang biru merupakan untuk mangsa dan yang garis putus-putus merupakan untuk predator, dan di sebelahnya merupakan plot untuk bidang fase. Berikut merupakan plot untuk function RK4. Yang pertama ada plot untuk deret waktu RK4 dan plot untuk bidang fase untuk RK4. Dapat dilihat bahwa RK4 lebih stabil daripada Euler sehingga rumus RK4 lebih tepat digunakan dibandingkan Euler. Soal kedua. Sekarang mari kita gunakan pendekatan yang sama untuk menyelidiki lintasan persamaan Lorentz dengan nilai parameter berikut. A sama dengan 10, B sama dengan 8/3, dan R sama dengan 28. Dengan kondisi awalnya X, Y, Z sama dengan 5. Lalu integrasikan dari T 0 sampai 20. Di sini kita akan menggunakan program MATLAB untuk memplot kurva waktu pada fungsi tersebut dengan n-file RK4 SYS3 persamaan. Ini adalah sambungan dari m-file RK4 SYS3 persamaan. Ini adalah m-file dari PredPrey 3 yang berisikan rumus. Lalu kita input di command window-nya yaitu parameter, rentang waktu, dan nilai awal yang sudah diketahui pada soal. Lalu kita plotkan grafiknya. Selanjutnya fungsi untuk plot di bidang fase dengan m-file RK4 SYS4. Ini adalah sambungan m-file untuk plot bidang fase. Maka didapatkanlah dari plotnya ada 3 gambar, yaitu di sini bisa kita lihat gambar A, B, dan C, di mana gambar A-nya itu Y versus X dan gambar B Z versus X, gambar C Z versus Y. Yang terakhir ini adalah plot dari bidang fase 3 dimensi.